Pernahkah engkau merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang seharusnya sudah menjadi milikmu? Bahwa di dalam hatimu, kau tahu, kau tidak diciptakan untuk hidup pas-pasan, bekerja dari pagi sampai malam, lalu mengulang semuanya hanya untuk bertahan hidup. Pernahkah engkau melihat seseorang yang tampaknya biasa saja, tidak lebih pintar darimu, tidak lebih rajin dari dirimu, tapi kehidupannya jauh lebih berhasil? Dan engkau bertanya dalam hati, kenapa dia bisa? Kenapa aku tidak? Saudaraku, pertanyaan itu adalah gerbang menuju jawaban tersembunyi yang selama ini disimpan rapi oleh kehidupan. Bukan karena ia pelit, tapi karena tidak semua orang benar-benar ingin mengetahuinya. Bob Proctor pernah menjadi seorang pria muda, kebingungan, tidak punya arah hidup. Utangnya $6.000 dan tidak tahu bagaimana caranya keluar dari semua itu. Sampai suatu hari, dia menemukan sebuah buku, Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Bukan buku biasa, tapi buku yang ditulis setelah Napoleon Hill mewawancarai 500 orang terkaya di dunia saat itu, termasuk Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie. Dan dari seluruh perjalanannya itu, Napoleon Hill menyimpulkan satu kalimat yang jika engkau pahami, bisa menjadi kunci menuju hidup yang lebih baik. Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Atau dalam bahasa kita, apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran, bisa diwujudkan. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru menganggap ini motivasi murahan. Karena kalimat itu bukan hanya tentang berpikir positif. Bukan sekedar berkata saya bisa. Bukan hanya tempel poster motivasi di dinding. Ini tentang bagaimana pikiran bawah sadarmu menciptakan realitas hidupmu. Bob Proctor menyadari satu hal, bahwa hidupnya berantakan bukan karena ia bodoh, bukan karena ia malas, tapi karena program pikirannya dipenuhi oleh kekurangan, rasa takut, dan keraguan. Dan itu bukan salah dia. Itu adalah warisan dari lingkungan, dari masa kecil, dari guru-guru, dari orang tua yang walaupun niatnya baik, tidak tahu bahwa pikiran bawah sadar adalah cetak biru kehidupan. Sadarkah engkau bahwa kita tidak hidup dari apa yang kita tahu, tapi dari apa yang kita yakini? Engkau bisa tahu bahwa sukses itu mungkin, tapi kalau dalam hatimu kau percaya bahwa orang sepertimu tidak pantas kaya, maka otakmu akan bekerja untuk membuktikan bahwa keyakinanmu benar. Dan itulah yang disebut Bob Proctor sebagai paradigm, pola pikiran, struktur batin, software bawah sadar yang diam-diam menolak kesuksesan masuk ke dalam hidupmu. Saudaraku yang baik hatinya, sampai engkau mengubah keyakinan, engkau tidak akan pernah bisa mengubah hasil. Engkau bisa pindah kerja, engkau bisa mulai bisnis baru, engkau bisa ikut pelatihan motivasi setiap minggu. Tapi kalau di dalam hatimu masih ada suara yang berkata, kayaknya saya nggak akan bisa, maka itulah yang menjadi kenyataan. Napoleon Hill berkata, faith is the only known antidote for failure. Iman, keyakinan, adalah satu-satunya obat penawar dari kegagalan. Dan Bob Proctor membuktikannya. Setelah ia membaca buku itu, dia tidak langsung jadi miliarder. Tidak. Dia mulai mempelajari cara kerja pikirannya. Dia mulai membongkar isi bawah sadarnya. Dia menuliskan tujuan-tujuannya. Dia membayangkan dirinya sebagai orang sukses. Dia mulai hidup di dalam pikirannya sebelum realitasnya berubah. Dan itu mengubah segalanya. Sekarang, bagaimana denganmu? Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk membersihkan rumahmu, untuk memperbaiki tampilan sosial mediamu, untuk menyusun rencana keuanganmu? Tapi, berapa banyak waktu yang kau habiskan untuk membersihkan pikiranmu, untuk memperbaiki keyakinan dalam hatimu? Apakah engkau sadar bahwa pikiranmu adalah rumah tempat tinggal masa depanmu? Engkau tidak bisa menanam ketakutan dan berharap panennya keberanian.
engkau tidak bisa mengisi hati dengan keraguan dan berharap hasilnya adalah kemenangan. Saudaraku, rahasia sukses itu tidak disembunyikan oleh Tuhan. Tidak, tapi ia tersembunyi karena terlalu sedikit orang yang bersedia mencarinya di dalam dirinya sendiri. Kesuksesan bukan hadiah. Kesuksesan bukan keberuntungan. Kesuksesan adalah hasil dari orang yang mau bertanya lebih dalam, mau jujur pada diri sendiri, dan bersedia mengubah pikiran sebelum mengubah keadaan. Engkau tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Engkau tidak ditakdirkan untuk selalu kekurangan. Engkau tidak dilahirkan hanya untuk menyaksikan orang lain berhasil. Engkau punya daya, punya kuasa, punya pikiran yang kalau diarahkan dengan benar, bisa membawa hidupmu ke tempat yang dulu kau anggap mustahil. Jadi, berhentilah bertanya, kenapa hidupku begini? Dan mulailah bertanya, apa yang sebenarnya aku yakini tentang diriku, tentang uang, tentang sukses? Karena jawabannya sudah ada di sana, di tempat yang paling sunyi, di tempat yang paling jujur, yaitu di dalam dirimu sendiri. Ingatlah, ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah realitas yang menanti kamu untuk disadari dan dihidupi sepenuhnya. Dan seperti yang saya selalu katakan, engkau berhak untuk sukses, asal engkau bersedia untuk berubah. Semoga engkau tetap super dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Mensukseskan.